Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang banggakan yang berada di rumah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, tidak lupa untuk mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima yaitu membatasi mobilitas dan interaksi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus corona. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini yaitu permainan bola kecil yaitu bulu tangkis. Nah, apa itu permainan bulu tangkis anak-anak? Mungkin ada yang tahu ya. Nah, permainan bulu tangkis merupakan suatu permainan atau bola kecil yang setiap pemainnya memerlukan bantuan berupa raket. Nah, sebagai pengganti bola dipergunakan sebuah kok atau shuttlecock yang dipukul secara bergantian oleh setiap regu yang sedang bertanding. Nah, itu ya anak-anak untuk pengertian permainan bulu tangkis. Nah, kemudian untuk teknik dasar bulu tangkis ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu teknik memegang raket. Kemudian ada langkah kaki. Kemudian yang ketiga teknik dasar memukul bola. Nah, yang Pak akan bahas hari ini yaitu beberapa saja ya. Mungkin teknik memegang raket dan teknik dasar memukul bola. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama teknik memegang raket. Nah, teknik pegangan raket yang benar dan baik adalah teknik pegangan yang dapat digunakan untuk menerima dan mengembalikan kok. Nah, jadi itu ya anak-anak, jika kalian ingin bisa bermain bulu tangkis, tentunya harus bisa memegang teknik yang benar dan baik ya dalam memegang raket. Nah, itu ya anak-anak. Nah, kemudian teknik memegang raket ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada American grip, kemudian ada backhand grip, kemudian yang ketiga ada forehand grip. Nah, itu ya anak-anak. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama American grip. Nah, American grip ini di sini ya, kalian bisa lihat contohnya. Ini untuk contoh pegangan raketnya. Nah, untuk caranya yang pertama yaitu raket dipegang oleh ibu jari dan telunjuk menempel pada bagian permukaan raket yang pipih ya anak-anak. Sementara itu 3 jari yang lainnya itu membantu menopang pegangan. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Ya. Jadi ini untuk teknik pegangan American grip. Nah, ini untuk dari sisi depan atau sisi depan ya. Kalian bisa melihat. Jadi ibu jari ini ya, untuk tangan ini menempel ya. Kemudian ibu jari dan telunjuk menempel. Ya. Kemudian 3 jari yang lainnya membantu menopang pegangan. Nah, seperti ini anak-anak. Ya, kalian bisa lihat. Nah, jadi ini modelnya. Ya, seperti ini contoh pegangannya. Ya, ibu dan telunjuk bersentuhan, kemudian jari ketiga membantu menopang. Ya, seperti ini. Ya, sudah paham? Nah, lebih jauhnya ini. Ya. Nah, dan ini digunakan biasanya ketika pukulan keras atau pukulan smash. Nah, itu ya anak-anak, bisa dipahami untuk teknik pegangan American grip. Nah, kemudian kita lanjut ke backhand grip. Nah, backhand grip ini di sini sudah ada tahap-tahapannya. Yang pertama ini anak-anak ya, ketika jari-jari lain menopang ya. Kemudian ini ibu jari menempel, yang kedua, tahap kedua. Ya, sama yang tahap ketiga juga menempel ibu jari, lebih jelasnya ya. Untuk caranya ya, raket dipegang sedemikian rupa sehingga ibu jari menempel. Nah, ini anak ya, ibu jari menempel ya. Ibu jari menempel pada bagian yang pipih, sedangkan telunjuk pada bagian yang sempit. Nah, biar lebih jelas Pak akan praktekkan di sini ya. Nah, kalian juga bisa praktekkan dengan membawa raket ya, ikuti di video Bapak ini ya. Yang pertama itu nih, ibu jari menempel pada bagian yang pipih ya, seperti ini anak-anak ya. Nah, ini posisinya kayak gini. Ibu jari menempel pada bagian yang pipih
ya. Kemudian telunjuk pada bagian yang sempit. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ya, bagiannya seperti ini anak-anak, hampir sama dengan yang tahap 1. Ya. Sudah jelas anak-anak? Nah, ini. Nah, ini biasa dilakukan ketika ada pukulan dari sisi kiri, ya. Sisi kiri ya, anak-anak. Kiri, samping kiri, bawah juga bisa. Biasa juga digunakan ketika menangkis, ya, menangkis bola atas shuttlecock. Ini ya anak-anak untuk tekniknya. Ya, sudah jelas ya. Jika belum jelas bisa kalian tanyakan nanti ya. Nah, kemudian itu untuk teknik backhand grip ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu forehand grip. Nah, forehand grip di sini hampir sama ya anak-anak ya, sama backhand grip, cuman yang membedakan di huruf V ini ya, huruf V, cara pegangannya huruf V ya. Yang pertama, raket dipegang sedemikian rupa sehingga ibu jari menempel pada bagian yang sempit dan jari yang lainnya menopang pegangan. Gerakan ini seperti berjabat tangan. Nah, sekarang Pak akan contohkan ya. Nah, jadi raket kalian ya, raket kalian dibentuk seperti ini, kemudian ditarik ya. Sudah ditempelkan dulu, baru ditarik sampai ke pegangan. Ya, pegangan seperti berjabat tangan ya, anak-anak. Nah, kemudian tangan yang di sini ya, kalian perhatikan tangan yang bentuk huruf V. Nah, seperti ini, bentuk huruf V seperti ini. Ya. Terletak pada bagian yang pipih. Huruf V. Nih ya, anak-anak, namanya huruf V. Bisa dilihat ya, anak-anak. Nah, kemudian jari telunjuk ya, jari telunjuk sedikit renggang dengan jari yang di bawahnya ya, seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, ini seperti ini ya, ini bentuk. Nah, kemudian jari lainnya menopang, 3 jari lainnya menopang juga ya. Nah, dan ini yang bentuk huruf V. Nah, ini gerakan namanya gerakan forehand grip ya. Sudah paham anak-anak? Nah, ini untuk teknik pegangan forehand grip ya, dalam bulu tangkis ya anak-anak. Nah, itu untuk teknik-teknik pegangan dalam memegang raket ya, dalam permainan bulu tangkis. Nah, kita lanjut ke teknik gerakan memukul bola atau kok. Yang pertama ada pukulan servis. Nah, servis ini dibagi menjadi 3, yaitu servis pendek, servis panjang atau lob servis. Yang ketiga yaitu flick servis. Kemudian ada pukulan lob. Pukulan lob ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu lob serang dan yang kedua lob penangkis. Kemudian yang ketiga itu ada pukulan drive, ada pukulan drop shot, dan yang terakhir ada pukulan smash. Nah, di sini ada beberapa saja yang Pak akan bahas ya. Yang pertama ada servis sama pukulan lob. Nah, itu ya anak-anak. Yang pertama yaitu pukulan servis pendek. Nah, ini kalian bisa lihat ya untuk contoh gambar ya. Ini ada gambar biar lebih jelas kalian untuk melihat karena untuk suasana pandemi ini kita tidak memungkinkan untuk praktek ya anak-anak. Jadi kalian bisa lihat di gambar saja ya, tapi Pak tetap menjelaskan. Nah, servis pendek diarahkan ke bagian depan lapangan dan biasanya dilakukan pada permainan ganda ya. Jadi permainan ganda itu berdua ya anak-anak. Jadi sama lawan itu 4. Nah, servis pendek ini biasa dilakukan ketika permainan ganda. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian pukulan servis panjang atau servis lob. Nah, ini kalau servis lob ini biasa dilakukan ketika permainan tunggal. Nah, itu ya. Servis panjang dilakukan dengan memukul kok dari bawah dan diarahkan ke bagian belakang atas lapangan permainan lawan. Nah, ini ya anak-anak, seperti gambar ini contohnya ya. Kemudian ke flick service, pukulan flick service. Nah, pukulan flick service adalah cara yang dilakukan hampir sama dengan servis pendek.
Namun pada saat hampir menyentuh kok, pergelangan tangan dilecutkan sehingga laju bola menjadi kencang ke arah belakang lawan. Nah, itu ya anak. Nah, biasanya pukulan flick service ini ya dilakukan untuk menipu lawan. Ya, hampir sama dengan pukulan pendek, tapi ketika sudah mau menyentuh kok, itu dilecutkan tangan sehingga kok itu menjauh ke belakang lawan. Nah, itu biasanya kalau servis pendek kan jatuhnya di depan. Nah, tapi kalau pakai flick service itu servisnya atau koknya bolanya jatuhnya di belakang lawan. Nah, ini dah gerakan, namanya gerakan penipu ya anak-anak. Itu untuk pukulan servis. Nah, kemudian pukulan lob. Nah, pukulan lob ini dibagi menjadi dua, ada lob serang atas, kemudian lob serang bawah. Nah, itu ya anak-anak. Lob serang dari atas adalah bola diambil dari depan badan di atas kepala, dilambungkan rendah dan cepat. Lob serang dari bawah adalah bola diambil dari bawah. Nah, kemudian dilambungkan agak rendah dan cepat. Nah, tujuan dari lob ini adalah untuk mempertahankan serangan lawan. Nah, ini untuk contoh lob serang atas ya, jadi pukulannya ke atas, di atas kepala. Nah, itu. Kemudian lob serang bawah. Nah, ini ketika kita menerima pukulan smash, otomatis kita kadang-kadang mengangkat bola dari bawah ke atas belakang ya anak-anak. Nah, ini untuk contohnya. Nah, itu untuk pukulan lob serang atas dan lob serang bawah. Nah, kemudian ada juga lob pukulan lob penangkis. Nah, ini lob penangkis dari atas adalah bola diambil dari depan badan di atas kepala, dilambungkan tinggi dan jauh sampai garis belakang. Nah, sebaliknya pada lob penangkis dari bawah, bola diambil dari bawah, dilambungkan tinggi dan jauh ke belakang. Tujuannya dari lob penangkis adalah untuk mempertahankan serangan. Nah, biasanya ini ketika kita mendapatkan serangan lawan ya, atau smash keras, nah itu biasanya kita menangkis, kemudian bolanya itu melambung ke atas. Nah, itu karena kita menerima bola keras, otomatis kita menangkisnya juga dengan keras sehingga bola itu melambung tinggi ke atas. Nah, itu yang disebut dengan pukulan lob penangkis ya anak-anak. Nah, mungkin itu aja ya anak-anak penjelasan dari Bapak tentang servis dan pukulan lob. Nah, mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa langsung japri Bapak. Nah, untuk itu Pak berikan tugas ya anak-anak. Ada tugas dari pembahasan materi barusan ya. Buatlah gerakan teknik dasar memegang raket. Ya, jadi kalian harus punya raket. Nah, kalau misalkan kalian tidak punya raket atau minjam ke sepupunya atau tetangganya, ya sebelumnya juga kita sudah pernah praktek, tentunya kalian sudah punya ya anak-anak. Nah, misalkan kalian tidak punya, usahakan kalian cari kayu atau tongkat ya yang diameternya sama dengan diameter raket ya. Sama dengan diameter raket ini ya, karena ini tugasnya hanya memegang, cara memegang forehand grip dan backhand grip ya, dan itu dibuat seperti di foto ini, di kolase ya, itu ya, seperti contoh berikut ini nih, kalian bisa lihat. Nah, untuk teknik memegang raketnya ada teknik pegangan raket forehand grip dan backhand grip. Nah, kalian foto satu-satu. Pertama tahap 1 yang ini, kemudian tahap 2 yang ini, yang ketiga dan ini. Nah, kalian bisa dikolase. Ya, ini gampang sekali anak-anak. Kalian tinggal memperagakan saja ya teknik dasarnya memegang raket bagaimana. Habis itu kalian foto, dibuat kolase dan dikirim ke Bapak. Ya. Nah, itu ya anak-anak, itu tugasnya. Nah, mungkin itu aja anak-anak ya untuk pembahasan materi hari ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar daring ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat terus ya. Mungkin itu aja Pak, cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.